Aku benar-benar hampir putus asa sekarang, sebab jarak antara mayat hidup tadi dengan kami sudah sangat dekat. Setelan pakaian batik berwarna putih yang ia kenakan itu cukup terlihat jelas meski di tengah kegelapan malam. Ya Tuhan, harus gimana ini? Ucapku dalam hati sembari mendekap putraku erat-erat. Pelan-pelan aku ayunkan kaki untuk menjauhi tempat itu. Sungguh terasa lemas semua persendianku, namun aku tak mau menyerah begitu saja. Aku harus menjauhi sang mayat hidup tersebut. Aku tak boleh membiarkan sesuatu apapun menimpa aku dan putra kami. Beberapa saat kemudian, aku kini sudah berada di jalan di tengah-tengah kebun karet yang rindang. Dari kebun karet ini, jarak ke rumah berikutnya ada sekitar 150 meter lagi, tapi entah kenapa rasanya sungguh jauh sekali. Terlebih ketika kakiku mulai kram dan agak sulit digerakkan. Dan keadaan ini diperparah lagi oleh rasa takut yang kian menggerogotiku. Ya, rasa takut ini muncul akibat aroma khas parfum jenazah tadi mulai tercium menyengatkan. Dan untuk menghadapi keadaan ini, aku tak berani menoleh kemanapun juga, terutama ke belakang, sebab dari arah belakangku kini mulai terdengar suara-suara langkah kaki yang beradu dengan genangan air hujan. Suara langkah kaki ini sudah hampir dapat aku pastikan adalah milik si mayat hidup, karena tak ada orang lain yang terus-terusan membututiku selain dia. Plak, plak, plak. Suara langkah si mayat hidup tadi semakin lama semakin jauh. Ini terjadi karena aku berhasil mempercepat langkahku, meski beberapa kali hampir terjatuh karena kesemutan. Aku cukup lega sebenarnya karena berhasil lebih cepat dibandingkan dengan langkahnya. Tapi satu hal yang tak dapat aku pungkiri adalah kenyataan kalau ia terus mengejarku. Hal ini dapat aku ketahui ketika mencoba menoleh ke belakang. Ternyata sosok tadi masih ada di sana dan terus membuntutiku. Inilah ada untungnya dia pakai baju batik putih. Coba saja kalau pakai baju warna gelap, pasti akan sulit diketahui di mana posisinya sekarang. Beberapa saat kemudian, aku yang sudah sangat kelelahan kini cukup bisa bernapas lega, sebab selain sudah sampai di rumah yang aku tuju, sesuatu yang mengikutiku masih tertinggal cukup jauh. Itu artinya aku masih punya kesempatan menunggu si tuan rumah membukakan pintu. Tapi harapanku untuk segera selamat dan aman mendadak buyar seketika. Ini terjadi lantaran rumah yang menjadi satu-satunya harapanku itu ternyata dalam keadaan tergembok alias sedang tidak ada penghuninya juga. Aku yakin sang penghuni tentu sedang pergi melayat. Mungkin juga sekarang sedang ikut kebingungan karena hilangnya jenazah dari rumah duka. Menghadapi kenyataan ini, kedua lututku segera terasa lemas. Aku sadar kalau tidak akan kuat jika harus berlari lagi. Terlebih sekarang jarak rumah berikutnya lumayan jauh, yaitu sekitar 500 meter lebih. Cuma untungnya kalau bisa berhasil sampai di sana, rumah-rumahnya cukup padat dan agak ramai. Nah, hal inilah yang akhirnya mendorongku untuk tetap berusaha bangkit dan segera beranjak dari tempat itu. Tapi kali ini perjalananku sangat sulit dan berbahaya, sebab selain gelap dan licin, posisi jalannya pun sedikit menurun. Jadi sedikit saja salah melangkah, maka akibatnya aku terjatuh dan terguling ke dalam selokan. Dan sungguh sialnya, aku akhirnya memang tak bisa mengontrol langkahku lagi. Jadi aku akhirnya benar-benar terpeleset dan terjatuh cukup keras. Akibat terjatuh ini, pergelangan kakiku terkilir dan sulit untuk digerakkan. Hal ini tentu saja membuatku jadi kesulitan untuk bangkit dan berdiri kembali. Aku sungguh tak berdaya sekarang,
yang dapat aku lakukan hanyalah menangis seperti putraku, dan tangisanku itu semakin lama semakin keras tatkala dari arah depan muncul seberkas cahaya misterius yang berjejak menuju ke arah kami. Sejauh ini aku masih belum bisa memastikan cahaya apakah itu, sebab selain jaraknya yang masih cukup jauh, dari arah belakang pun kini muncul suara-suara lenguhan yang kian lama kian dekat dan mengganggu pikiran normalku. Tolong, tolong, tolong aku, teriakku keras, berharap ada yang mendengarnya, sebab sekarang aku merasa sudah terkepung dari dua arah. 1 menit kemudian, aroma khas parfum jenazah sudah memenuhi tempat itu. Hanya saja aku masih belum melihat di mana sosoknya berada, dan sementara itu juga dari arah depan cahaya misterius tadi sudah sangat dekat sekali. Sambil memejamkan mata dan mendekap erat putraku yang terus-terusan menangis, aku pasrah dengan apa yang akan terjadi. Ya, aku benar-benar pasrah. Siapa yang lebih dahulu menyerang kami? Apakah si mayat hidup yang sampai sekarang masih belum menampakkan diri, atau malah makhluk yang bercahaya misterius tadi? Aku sedikit menahan napas ketika sebuah suara menyapaku dengan cukup keras. "Mah, kenapa kalian berdua di sini? Apa yang terjadi?" Sentak sebuah suara itu yang tak lain adalah suamiku sendiri. Demi mengetahui jika yang datang adalah suamiku, aku langsung menjerit keras, memeluk dan menangis sejadi-jadinya. Sungguh tak dapat aku lukiskan betapa bahagianya aku ketika orang yang aku tunggu-tunggu kini sudah bersama kami. "Tolong Pak, ada mayat hidup mengejar-ngejar kami," ucapku dengan suara yang benar-benar serak. "Ya, tapi sekarang Mama tenang dulu, jangan takut, ada Papa di sini," sahut suamiku sembari merogoh sesuatu dari dompetnya dan kemudian menghamburkannya di sekeliling kami. Sekitar 2 menit setelah itu, aroma menyengat khas parfum jenazah tadi mulai berkurang, dan sungguh kebetulan juga ketika hujan mulai mereda, putra kami yang sejak tadi sudah berada dalam pelukan suamiku kini mulai berhenti menangis. Jadi suasana kini sudah tidak sepanik tadi. "Mama kuat bangun tidak? Apakah kakinya sudah tidak terlalu sakit lagi?" tanya suamiku perlahan, sambil terus membantu memijat-mijat pergelangan kakiku. "Iya," sahutku cepat, karena memang aku merasa sakitnya sudah cukup berkurang, dan yang lebih utamanya aku sudah tak mau tinggal lebih lama lagi di tempat ini. "Kalau begitu, ayo kita tinggalkan tempat ini. Papa merasa akan ada yang datang lagi ke sini," ucap suamiku lagi dengan nada yang serius ketika merasa yakin aku benar-benar sudah tidak terlalu kesakitan lagi. Hanya dengan dibantu oleh cahaya HP suamiku yang awalnya aku kira cahaya misterius makhluk gaib, dan berjalan sambil bergandengan, kami akhirnya mulai berjalan menuju rumah. Awalnya aku cukup keberatan jika kami harus kembali ke sana. Aku inginnya kami langsung menuju rumah para tetangga saja, sebab aku masih sangat trauma dan ketakutan dengan teror tadi. Tapi ketika suamiku menegaskan kalau semuanya akan baik-baik saja, maka akhirnya aku pun menurutinya. Sesampainya di rumah, di depan pintu, kami dapat melihat dengan jelas kalau ada sepasang bekas telapak kaki yang berlumuran lumpur berseliweran ke sana sini. Tapi yang anehnya, pintu tersebut nampak sekali tidak terbuka, bahkan tak ada tanda-tanda jika pintu tersebut pernah dibuka secara paksa. Aku benar-benar dibuat melongo atas kenyataan ini, terlebih ketika tahu jika pintu ini ternyata masih terkunci dari dalam. Kenapa begini, Pak? Padahal jelas-jelas mayat hidup itu tadi berhasil masuk ke dalam rumah, sentakku tak percaya, dan benar-benar dibuat bingung bagaimana menjelaskannya. Tapi untungnya suamiku tidak pernah meremehkan penjelasanku. Ia tetap antusias meski bukti-bukti tentang mayat hidup yang aku ceritakan agak tidak sinkron.
Untuk beberapa saat kami masih belum berani masuk ke dalam rumah. Hal ini berlangsung sampai suamiku tiba-tiba beranjak dan mengelilingi rumah kami sebanyak 7 kali. Dan sesudah itu ia lalu berucap cukup pelan ke arahku, "Ada yang aneh dengan rumah kita. Jadi besok papa akan segera menelepon bapak untuk menyuruhnya ke sini." "Memangnya ada apa, Pak?" tanyaku penasaran. Terlebih ketika ia tadi tiba-tiba membawa-bawa nama ayah mertuaku. Entahlah, papa juga kurang paham dengan masalah yang seperti ini. Tapi papa yakin bapak pasti tahu. "Jadi kita harus gimana, Pak?" tanyaku panik. "Apa boleh buat kita harus tetap masuk ke dalam? Mata papa tadi mogok di jalan dan sekarang papa tinggalkan di sana. Jadi malam ini kita tak bisa kemana-mana lagi." "Kenapa kita tidak jalan kaki saja, Pak?" "Tidak bisa. Malam sudah semakin larut. Justru itu akan membuat keadaan di luar semakin berbahaya dan tak terkendali. Lagi pula beras kuning papa sekarang sudah habis," sahut suamiku menjelaskan. "Lalu bagaimana dengan mayat hidup tadi? Bagaimana jika ia meneror kita lagi?" "Tidak ada mayat hidup. Yang mama lihat tadi hanyalah berupa tipuan atau jelmaan makhluk gaib saja," sahut suamiku menjelaskan. Astaga, demi mendengar jawabannya ini hampir saja aku marah dan menuduhnya tak peduli dengan kami. Tapi ketika saat itu juga dari arah hutan depan rumah muncul suara-suara aneh, maka aku tak dapat membantah lagi ketika ia mengajak kami untuk masuk ke rumah. "Ayo mah, kita cepat masuk, di luar sini mulai tidak aman. Papa merasa ada banyak hawa makhluk lain di sini," sentaknya serius sembari buru-buru membuka pintu dengan kunci serepnya. Sesampainya di dalam rumah, keadaan masih sama seperti saat aku tinggalkan tadi. Lampu tembok masih menyala, pintu kamar sedikit terbuka, dan meja yang tadi aku jadikan pengganjalnya sedikit bergeser dari tempatnya. Dan yang paling utama adalah jendela kamar masih terbuka lebar. Melihat keadaan ini sekali lagi, aku merasa yakin jika yang mengejarku dan putraku tadi benar-benar mayat hidup yang nyata, bukan jelmaan makhluk gaib seperti yang dikatakan oleh suamiku. "Tuh kan, apa mama bilang? Mama tadi benar-benar mayat hidup," sentakku dengan nada yang sengit sembari menunjuk beberapa bekas telapak kaki berlumpur yang berada di ruangan tamu dan kamar. Melihat itu semua, suamiku segera berubah tercengang. Ia terlihat mulai gugup sekarang, dan tanpa memperdulikan aku yang terus-terusan merengek dan nyerocos tak karuan, ia segera duduk bersila di tengah ruangan. Entah apa yang ia lakukan, tapi lama-kelamaan aku mulai merasakan ketenangan dan tidak ketakutan lagi. Terlebih ketika suamiku akhirnya bangkit dan mengajakku berdoa bersama hingga menjelang pagi. Sementara itu, tepat jam 6 pagi, aku dan suamiku yang sama-sama mengantuk karena tidak tidur semalaman dikagetkan dengan kedatangan ayah mertuaku yang benar-benar dadakan. Ya, kedatangan beliau ini memang cukup mengejutkan sebab kami masih belum meneleponnya. Dan setelah berbasa-basi sebentar, aku dan suamiku langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Dan setelah mendengar semua cerita kami, beliau langsung tersentak dan bangkit dari kursi. "Pantas perasaan bapak sejak tadi malam tidak enak," sentaknya serius dan memandang tajam ke arah kami. "Sekarang bapak akan membantu kalian menetralisir semuanya," sambungnya lagi seraya melangkah keluar dengan terburu-buru. Entah apa yang akan beliau lakukan, tapi yang pastinya ia mulai terlihat sibuk mondar-mandir di sekeliling rumah. Hal ini berlangsung cukup lama sampai akhirnya beliau tiba-tiba mendatangi kami dengan raut wajah yang cukup tegang. "Rumah kalian ini berada tepat di jalannya makhluk-makhluk gaib.
Tapi itu bisa Bapak atasi. Hanya saja Bapak cukup kaget juga ketika melihat jika di belakang sana ada sebuah goa yang ternyata dihuni oleh dalung. Ucap ayah mertuaku menjelaskan sembari menunjuk-nunjuk ke arah belakang rumah dengan sedikit gugup. Demi mendengar ini, aku dan suamiku benar-benar kaget bukan kepalang. Ya, hal ini jelas saja membuatku dan suami cukup ketakutan juga, sebab selain baru tahu jika rumah kami ini berada tepat di jalan gaib, kami juga baru tahu jika di belakang sana ada sesosok dalung, yang dimana sesosok dalung ini adalah salah satu sosok makhluk halus mitologi yang misterius yang biasanya dipercaya tinggal di hutan yang jauh dari manusia. Tapi dengan keberadaannya yang di belakang sana, jelas itu menjadi terdengar sangat menyeramkan. Kalian berdua tenang saja, rumah ini tadi sudah Bapak pagari. Jadi siapapun makhluk gaib yang melintasi jalan gaib di sini, mereka tidak akan mengganggu kalian, ucap ayah mertuaku menjelaskan. Dan mengenai dalung yang bersemayam di dalam gua di belakang rumah kalian itu, meski ia mampu mengendalikan makhluk gaib jenis apa saja yang bertemu dengannya, tapi ia sebenarnya tidak terlalu jahat, dan sebenarnya ia cenderung lebih suka menutup diri. Dia sudah ribuan tahun tinggal lebih dulu di sini, jauh sebelum daerah ini menjadi sebuah desa. Tapi yang perlu kalian ketahui, dia itu sangat menyukai lemang. Jadi ketika kalian ada membuat lemang, itu secara tidak sadar telah mengusiknya, apalagi kalian saat membuat lemang itu tidak melemparkannya ke belakang rumah sebagai simbol kalau kalian ingin berbagi dengannya. Jadi itulah sebabnya ia mengamuk dan mengutus salah satu makhluk gaib untuk menjelma menjadi mayat hidup dan mengganggu kalian, sambungnya lagi sembari menatap ke arahku dan suamiku secara bergantian. Mendengar penjelasannya tadi, aku dan suamiku cukup tersipu juga, sebab semua yang dikatakannya memang benar adanya. Masalahnya memang terdengar sepele, tapi ketidaktahuan dan ketidakpahaman akan sesuatu yang tak kelihatan itu ternyata bukanlah hal yang remeh, malah akibatnya sangat berbahaya bagi kita. Jadi yang mengejarku itu bukan benar-benar mayat hidup? Tanyaku memastikan. Ya, itu hanyalah jelmaan makhluk halus saja, dan sebenarnya bisa diusir dengan beberapa mantra-mantra gaib tertentu. Serta selain itu, tak ada yang melihat atau menjadi saksinya kalau malam tadi ada jenazah telah bangkit, bukan? Sahut ayah mertuaku serius sembari tersenyum, dan tak lama kemudian berpamitan pulang. Setelah mendengar penjelasan ayah mertuaku tadi, kami cukup dibuat tenang, dan kami memutuskan untuk tidak menceritakan semua yang telah terjadi itu dengan siapapun juga, terutama mengenai aku yang dikejar-kejar mayat hidup, yang kalau maksa untuk diceritakan malah nantinya hanya dikatakan cuma mimpi oleh para warga. Jadi hanya satu hal yang saat itu masih mengganjal hatiku adalah perihal sahabatku yang sempat tega-teganya mengirim SMS tentang hilangnya jenazah itu kepadaku. Hal ini benar-benar membuat aku menjadi marah, kesal, dan sangat benci kepadanya. Terlebih ketika ia pergi ikut suaminya pindah ke desa lain tanpa sempat meminta maaf dan menjelaskan semuanya padaku. Ya, setidaknya perasaan emosiku itu tetap bertahan hingga pada suatu hari dengan tanpa sengaja aku mendengar beberapa ibu-ibu bercerita kalau di rumah duka memang telah terjadi suatu keanehan. Ya, keanehan itu terjadi tepat bersamaan dengan malam aku diteror oleh makhluk halus suruhan dalung. Jadi ketika lampu mati, entah kenapa semua orang yang datang melayat itu tiba-tiba tertidur pula secara bersamaan, dan ketika mereka terbangun posisi jenazah tiba-tiba sedikit berubah dan telapak kakinya pun terlihat berlumpur, serta yang membuat mereka tak habis pikir itu adalah kenyataan kalau tubuh si jenazah yang berbaring kaku itu tiba-tiba basah kuyup. Tak ada yang dapat menjelaskan keanehan atau keganjilan tersebut.
tapi tak ada pula yang mau atau berani membesar-besarkannya lebih jauh lagi. Meski sebagian orang ada yang mengatakan jika jenazah tersebut sempat bergerak-gerak sendiri sebelum mati lampu. Tapi sekali lagi semua itu tak ada yang mau membicarakannya lebih jauh dan lebih dalam. Semuanya berlalu begitu saja seakan-akan hal itu tidak pernah terjadi. Jadi sekarang hanyalah aku sendirilah yang tetap bingung dan bertanya-tanya, apakah yang datang malam itu memang hanyalah makhluk jelmaan suruhan Dalung atau benar-benar mayat hidup. Sekian. Terima kasih atas segala dukungannya. Tatar Kahuripan. Minta maaf kalau dalam penuturan kisahnya ada banyak kesalahan dalam ejaan atau cara penyampaiannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya di Tatar Kahuripan.